Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Galuh, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi kelompok 4 yang terdiri dari saya, Elia Susanti, Fitri Alwiyanti, dan Sania Anjeli. Kami di sini akan menjelaskan integrasi komponen sistem informasi akuntansi yang terdiri dari hardware, software, brainware, prosedur, database, dan jaringan komunikasi. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang hardware dan software. Yang pertama, hardware terdiri dari satu bagian input, yaitu peralatan input yang merupakan alat-alat yang dapat digunakan untuk masukkan data ke dalam komputer. Di antaranya, satu keyboard digunakan untuk masukkan data dalam bentuk teks ke dalam komputer. Dua, mouse merupakan alat yang digunakan sebagai pointer. Selain mouse, bagian lainnya yang dapat digunakan sebagai pointer, joystick, dan touchpad. Yang ketiga, scanner merupakan alat yang dapat digunakan untuk memasukkan data dalam bentuk gambar. Yang keempat, kamera digital merupakan alat yang dapat digunakan untuk menyimpan data gambar. Yang kelima, barcode scanner adalah peralatan yang dapat digunakan untuk membaca barcode. Yang keenam, digitizer merupakan alat yang dapat digunakan untuk menggambar langsung ke komputer. Yang ketujuh, touchscreen, bagian yang memungkinkan kita menjalankan suatu program komputer hanya dengan menyentuh layarnya saja. Yang kedua, bagian pengolah utama dan memori terdiri dari satu prosesor atau CPU, merupakan jantungnya sistem komputer. Prosesor dengan komponen pendukung lainnya saling terintegrasi membentuk suatu sistem komputer. Dua, memori. Fungsi memori menyimpan program, menyimpan data, menyimpan sistem operasi, berfungsi sebagai penyangga, menyimpan gambar di layar. Ketiga, bus merupakan kabel-kabel yang tersusun sangat rapi sekali dan digunakan untuk menghubungkan antara CPU dan penyimpanan utama. Yang keempat, cache memory berfungsi sebagai media penyesuai antara CPU yang berkecepatan tinggi dan memori yang memiliki kecepatan lebih rendah. Yang kelima, motherboard merupakan papan kerangkaian tercetak yang berfungsi sebagai tempat penampungan komponen-komponen pendukung suatu sistem komputer. Yang keenam, report card merupakan papan rangkaian tercetak yang berfungsi untuk memperluas kemampuan suatu sistem komputer. Misalnya, sound card menambah kemampuan komputer agar lebih bisa mengeluarkan suara yang lebih baik. Dan video card berfungsi untuk meningkatkan kualitas gambar video. Yang ketiga, bagian output terdiri dari satu printer, merupakan peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan informasi hasil pengolahan data ke kertas atau transparansi. Kedua, layar monitor merupakan alat yang digunakan untuk menayangkan hasil pengolahan data atau informasi dalam bentuk visual. Yang ketiga, head mount display merupakan alat yang digunakan untuk menayangkan hasil pengolahan data atau informasi ke dalam bentuk visual dalam monitor yang ditempelkan di depan mata. 4. LCD merupakan alat yang digunakan untuk menayangkan hasil pengolahan data atau informasi dengan cara memancarkannya atau memproyeksikan ke dinding atau bidang lainnya yang vertikal. 5. Speaker merupakan alat yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pengolahan data atau informasi dalam bentuk suara. Yang keempat, bagian komunikasi terdiri dari peralatan komunikasi adalah peralatan yang harus digunakan agar komunikasi data bisa berjalan dengan baik. Ada banyak jenis peralatan komunikasi, contohnya satelit. Selanjutnya, yang kedua, software. Software adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. Sedangkan program merupakan kumpulan dari perintah-perintah komputer yang tersusun secara sistematis.
Software dikelompokkan menjadi dua, perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Satu, perangkat lunak sistem terdiri dari sistem operasi yang berfungsi untuk mengendalikan hubungan antara komponen-komponen yang terpasang dalam suatu sistem komputer, misalnya antara keyboard dengan CPU dengan layar monitor dan lainnya. Kedua, interpreter merupakan software yang berfungsi sebagai penerjemah bahasa yang dimengerti oleh manusia ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer. Yang ketiga, compiler berfungsi untuk menerjemahkan bahasa yang dipahami oleh manusia ke dalam bahasa yang dipahami oleh komputer secara langsung dalam satu file. Kedua, perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi atau sering juga disebut sebagai paket aplikasi merupakan software jadi yang siap untuk digunakan. Perangkat lunak aplikasi dibuat untuk membantu masalah yang relatif umum, karena itu sangatlah wajar kalau software ini tidak dapat memenuhi kebutuhan spesifik setiap pengguna komputer. Contoh perangkat lunak aplikasi, word processor merupakan software yang digunakan untuk mengolah kata. Desktop publishing, software ini dapat membantu meningkatkan kualitas format keuangan apabila ingin diterbitkan dalam bentuk buku. Spreadsheet adalah software aplikasi yang digunakan untuk membuat tabel-tabel perhitungan angka. Terakhir, browser untuk melakukan browsing di internet. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri Alwiyanti. Saya Fitri Alwiyanti, NIM 3403180052. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai integrasi komponen sistem informasi akuntansi. Yang saya akan paparkan yaitu brainware dan prosedur. Brainware adalah orang yang memiliki, membangun, dan menjalankan sistem informasi akuntansi. Istilah orang di sini yaitu orang yang memiliki kompetensi ilmu pengetahuan dan keterampilan atau keahlian sesuai dengan jenjangnya dalam sistem informasi. Brainware atau sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dari komponen sistem informasi. Dalam dunia bisnis dikenal sebagai sistem informasi akuntansi. Komponen sumber daya manusia dengan komponen lainnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam suatu sistem informasi sebagai hasil dari perencanaan, analisis, perancangan, dan strategi implementasi yang didasarkan kepada komunikasi di antara sumber daya manusia yang terlibat dalam suatu organisasi. Keterlibatan sumber daya manusia sebagai pemantau, pengoperasi, dan pengguna sistem informasi telah memberikan dampak kepada manajemen serta ikut menentukan tingkat kesuksesan suatu organisasi. Sumber daya manusia bagian sistem informasi merupakan sumber daya manusia yang terlibat dalam perencanaan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data, pendistribusian, dan pemanfaatan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut. Sumber daya manusia bagian sistem informasi ini dengan sistem informasi manajemennya memberikan layanan kebutuhan informasi manajemen perusahaan. Secara garis besar, sistem informasi ini dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu pemilik sistem informasi dan pemakai sistem informasi. Para pemilik sistem informasi merupakan sponsor terhadap dikembangkannya sistem informasi. Mereka biasanya di samping bertanggung jawab terhadap biaya dan waktu yang digunakan untuk pengembangan serta pemeliharaan sistem informasi, mereka juga berperan sebagai pihak penentu dalam menentukan diterima atau tidaknya sistem informasi. Para pemilik sistem informasi cenderung berpikir sangat general, tidak detail. Para pemilik sistem informasi tidak peduli dengan teknologi apa yang digunakan, tetapi di lain pihak, mereka sangat perhatian terhadap biaya yang dikeluarkan untuk teknologi tersebut. Sedangkan para pemakai sistem informasi cenderung berpikir lebih detail. Para pemakai sistem informasi lebih menitik beratkan kepada tugas yang harus diselesaikan
sampaikan. Para pemakai sistem informasi sebagian besar merupakan orang-orang yang hanya akan menggunakan sistem informasi yang telah dikembangkan, seperti operator dan manajer. Para pemakai akhir sistem informasi tersebut menentukan masalah yang harus dipecahkan, kesempatan yang harus diambil, kebutuhan yang harus dipenuhi, dan batasan-batasan bisnis yang harus termuat dalam sistem informasi. Mereka juga cukup memperhatikan tayangan aplikasi di komputer, baik dalam bentuk from input maupun outputnya. Secara sederhana, sumber daya manusia bagian atau departemen yang bertanggung jawab terhadap sistem informasi akuntansi terdiri dari manajer sistem informasi, manajemen atau akuntansi yang membawahi analis sistem, ahli komunikasi, administrator basis data, programmer, operator, dan pustakawan. Integrasi komponen brandware mengandung arti semua jenjang brandware tersebut harus dapat bekerja sama secara harmonis dalam mendukung berjalannya sistem informasi akuntansi. Posisi para pemilik dan pemakai sistem informasi di tiap struktur organisasi akan berbeda, dan perbedaan ini tergantung kepada organisasinya. Suatu hal yang penting di sini adalah bahwa fungsi-fungsi yang terdapat dalam suatu organisasi tidak jauh berbeda antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya. Yang berbeda mungkin kedudukannya atau jumlah sumber daya manusia yang melaksanakannya. Yang selanjutnya yaitu prosedur. Prosedur merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Pada saat prosedur telah diterima oleh semua pihak dan sesuai dengan situasi serta kondisi yang ada, maka prosedur tersebut akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Aktivitas pada dasarnya melakukan suatu hal berdasarkan informasi yang masuk dan persepsi yang dimiliki tentang informasi tersebut. Dalam suatu organisasi perusahaan, aktivitas dibagi menjadi dua bagian, yaitu aktivitas bisnis dan aktivitas sistem informasi. Aktivitas bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan sehari-hari untuk mendukung tujuan organisasi. Sedangkan aktivitas di bidang sistem informasi merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung jalannya bisnis perusahaan agar bisa berjalan lebih baik, seperti memberikan informasi hasil pengolahan data dan memperbaiki aktivitas bisnis baik melalui software atau melalui sumber daya manusia. Aktivitas merupakan fungsi dari sistem informasi. Fungsi merupakan aktivitas yang mendukung operasi bisnis perusahaan. Pemilik sistem melihat fungsi bisnis mereka berdasarkan tujuan organisasi dan lebih spesifik ke sasaran yang harus dicapai. Sasaran tersebut merupakan target yang lebih spesifik dengan kriteria yang jelas untuk membantu mencapai tujuan. Perkenalkan, nama saya Sania Angeli, NIM 340318832, kelas akuntansi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang database dan jaringan komunikasi. Untuk yang pertama adalah database. Sebelum ke database-nya sendiri, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu data. Data adalah fakta, baik dalam bentuk angka-angka, huruf-huruf, atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam proses untuk menghasilkan informasi. Data dalam database bisa diartikan sebagai data yang tersimpan atau database merupakan kumpulan data-data yang tersimpan di dalam media penyimpanan di suatu perusahaan dalam arti luas atau di dalam komputer dalam arti sempitnya. Beberapa contoh data yang biasa disimpan oleh perusahaan adalah yang pertama data produk, yang kedua data rekening, yang ketiga data pasien, yang keempat data mahasiswa, yang kelima data perencanaan, dan yang keenam yang terakhir adalah data transaksi.
Orang atau departemen yang bertanggung jawab dalam mengolah database disebut dengan DBA, yang memiliki tanggung jawab dalam yang pertama adalah mengolah database dan DBMS baik secara logis maupun secara fisik. Yang kedua, menentukan konfigurasi hardware dan software pendukung sistem informasi keseluruhan. Yang ketiga, menyusun kebijaksanaan dan standar untuk menghubungkan. Data dalam sistem informasi akuntansi berbasis komputer tersimpan dalam dua media penyimpanan, yaitu yang pertama adalah main stroke atau merupakan media penyimpanan utama. Contohnya adalah RAM, ROM, dan EPROM. Yang kedua adalah secondary stroke atau merupakan media penyimpanan tambahan. Yang dikenal ada dua macam media penyimpanan, yaitu yang pertama adalah media penyimpanan data berurutan. Contohnya adalah pita magnetik. Yang kedua adalah media penyimpanan data langsung atau contohnya adalah magnetic disk seperti floppy disk, hard disk, compact disk atau CD, dan digital video disk atau DVD. Sistem pengolahan data yang biasa dilakukan dalam sistem manajemen data saat ini yaitu pengolahan secara batch dan pengolahan secara online. Pengolahan secara batch adalah sistem pengolahan dan transaksi dengan cara mengumpulkan terlebih dahulu data transaksi yang terjadi. Kemudian, pada waktu yang telah ditentukan, data transaksi tersebut sekaligus diproses, biasanya sambil merevisi data file master. Dan untuk yang selanjutnya adalah pengolahan secara online, adalah pengolahan sistem data transaksi di mana setiap data yang secara langsung satu persatu diolah pada saat yang bersamaan, biasanya juga dilakukan proses untuk memperbaharui file master. Dan untuk faktor-faktor yang menentukan jenis pengolahan adalah aplikasi, karena aplikasi menentukan jenis pengolahan apa yang harus digunakan. Untuk selanjutnya adalah organisasi data. Organisasi data pada database tradisional memiliki tujuan agar sistem informasi secara efektif memberikan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap. Dalam konsep database, data memiliki tingkatan yang dikenal sebagai hierarki data, yang terdiri dari yang pertama adalah bit, yakni unit terkecil dari data. Bit ini menggambarkan sinyal 0 dan 1, di mana 0 berarti tidak ada arus listrik dan 1 berarti ada arus listrik. Yang kedua adalah byte, adalah kumpulan dari bit-bit yang membentuk sebuah karakter. Yang ketiga adalah feed atau data elemen, adalah kumpulan karakter-karakter yang membentuk suatu kata atau sekelompok kata atau angka. Yang keempat adalah record, merupakan kumpulan dari feed-feed yang secara logika berhubungan. Yang kelima adalah file, adalah kumpulan dari record-record yang berhubungan dengan suatu subjek tertentu. Yang keenam, yang terakhir adalah database, adalah kumpulan dari data-data yang tersimpan dalam file-file. Dan untuk saksi data tradisional adalah yang pertama, data rangkap dan tidak konsisten. Yang kedua, kesulitan dalam akses data. Yang ketiga adalah data terisolasi dan sulit diakses bersamaan. Yang keempat, masalah keamanan. Dan yang kelima, masalah integritas. Dan untuk yang terakhir adalah jaringan komunikasi. Telekomunikasi adalah penggunaan media elektronik atau cahaya untuk memindahkan data atau informasi dari satu lokasi ke satu lokasi yang lain atau beberapa lokasi yang berbeda. Sistem telekomunikasi merupakan kumpulan hardware dan software yang sesuai yang disusun untuk mengkomunikasikan berbagai macam informasi dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Fungsi dari sistem telekomunikasi adalah untuk mengirim dan menerima data dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Komponen sistem telekomunikasi itu sendiri yang pertama adalah komputer sebagai host untuk mengolah informasi. Yang kedua adalah terminal yang memantau peralatan input atau output untuk mengirim dan menerima data. Yang ketiga adalah saluran komunikasi. Yang keempat adalah pengolah komunikasi yang membantu mengirim dan menerima data. Yang kelima adalah software komunikasi yang mengontrol aktivitas input, output, dan mengolah fungsi lainnya dalam jaringan komunikasi. Untuk yang selanjutnya adalah jenis-jenis sinyal. Sinyal dialog adalah sinyal yang berbentuk gelombang. Sinyal digital adalah sinyal yang memiliki bentuk berlawanan. Modem adalah alat yang digunakan untuk merubah sinyal digital ke analog dan sebaliknya. Adapun jenis saluran komunikasi adalah yang pertama kabel listrik biasa, kabel koaksial, serat optik. Yang kedua adalah gelombang mikro, satelit, dan transmisi jarak jauh. Karakteristik saluran komunikasi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kecepatan pengiriman. Jumlah total data atau informasi yang dapat dikirimkan melalui saluran komunikasi diukur dengan bit per detik atau BPS.
Yang kedua, mode pengiriman. Ada dua macam mode pengiriman sinyal, yaitu asynchronous dan transmission. Yang ketiga adalah arah pengiriman data. Ada 3 arah pengiriman data, yaitu simplex, half duplex, dan full duplex. Dan pemproses komunikasi seperti front end processor dan modem dalam melakukan pengiriman dan penerimaan data dalam suatu jaringan telekomunikasi. Front end dan konfigurasi jaringan komunikasi ada yang terdapat di satu lokasi tertentu saja, yang dikenal dengan local area network atau LAN dan wide area network atau WAN. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk kesimpulannya, komponen sistem informasi akuntansi yang terdiri dari hardware, software, binware, prosedur, database, teknologi jaringan komunikasi disusun harus berdasarkan pada konsep organisasi. Subkomponen yang dimilikinya harus berinteraksi dengan baik dan harmonis. Informasi merupakan kunci yang memungkinkan organisasi mencapai dan memelihara kesatuan dan harmonisasi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua.